Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Halil Gibran dari kelas D dengan NIM 6020121010. Saat ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi yang berada pada segmentasi PHP tutorial yang didapatkan di web Treschool yang juga merupakan tugas dari pemrograman web 2 saat ini yang diampuh oleh Pak Asep. Nah, baik, saat ini kita akan membahas terlebih dahulu berkaitan dengan materi PHP comment. Nah, PHP comment tersendiri itu merupakan statement yang diberikan untuk memberikan kepada programmer ataupun pembaca kode tersebut untuk mengetahui sebuah informasi atau sebagai penanda. Nah, comment juga itu terdiri atas yang single line. Single line itu ditandai dengan adanya double slash atau tanda pagar yang bermaksud untuk menonaktifkan baris code program tersebut atau memberikan penanda pada code tersebut berkaitan tentang baris apakah itu. Sedangkan jika mengandung unsur paragraf atau komentar di dalamnya, maka ditandai dengan slash bintang bintang slash. Itu sebetulnya. Nah, kita lanjutkan ke PHP variabel. Nah, PHP variabel di sini cenderung untuk mendeklarasikan nilai terhadap sesuatu di dalam program. Semisal contoh, terdapat $txt yang diisi dengan hello world, string hello world. Nah, begitupun dengan X dan Y diisi dengan angka 5 dan 10,5. Nah, pembedanya adalah ketika nilai tersebut diisi dengan string, maka dia harus dipakaikan tanda kutip. Sedangkan jika dia bernilai angka, maka dia tidak perlu diberikan tanda kutip. Nah, lanjut ke PHP echo atau print statement lah. Jika di bahasa PHP tersendiri kita menggunakan echo, tetapi jika di bahasa seperti contoh C++ kita menggunakan print, tetapi memiliki fungsi yang sama untuk menampilkan. Nah, seperti halnya echo di sini gunanya adalah untuk menampilkan teks yang berisi atau nilai yang ada di dalamnya. Itu echo. Echo juga bisa menampilkan secara langsung nilainya. Nih, semisal contoh, kita di sini menggunakan konten dari HTML, bahasa markup-nya menggunakan heading 2 lah, terus hello world, baru kita baris baru, terus turun ke bawah, itu yang dia akan langsung tampilkan. Sedangkan ada juga yang kita mendisplay variabel atau menampilkan isi dari variabelnya. Nah, semisal kita telah mengisikan nilai dalam variabel tersebut, lalu kita ingin tampilkan. Nah, tinggal kita echo, kita berikan heading 2, lalu kita panggil variabelnya. Seperti itu sebetulnya dari fungsi dari echo atau print. Intinya adalah dia ingin menampilkan data yang secara langsung ada ataupun melalui data yang ada di variabel tersebut. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan tipe data. Nah, tipe data di sini itu terdiri atas beberapa bagian, yakni yang pertama tipe data yang menyangkut string. String itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. Nah, string juga itu dapat dideklarasikan itu menggunakan tanda kutip. Nah, kutip 1 atau kutip 2 boleh. Terus ada juga namanya tipe data integer. Nah, integer di sini itu untuk menyimpan bilangan bulat. Bilangan bulat juga itu dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci int atau integer, atau bisa juga tanpa kata kunci. Nah, selanjutnya adalah tipe data float. Float di sini adalah menyimpan pecahan-pecahan atau bentuk desimal. Nah, float juga dapat dideklarasikan menggunakan keyword float ataupun double. Nah, selanjutnya ada tipe data boolean. Nah, boolean itu adalah memiliki dua nilai, yakni true dan false saja yang dimiliki, yang digunakan untuk menyimpan nilai yang memiliki hanya dua kemungkinan, dalam artian dia tipe data perbandingan.
Nah, ada juga tipe data array. Array di sini itu digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, nilai dalam array tersebut dapat diakses menggunakan indeks. Nah, selanjutnya adalah tipe data objek. Objek di sini adalah tipe data yang digunakan untuk mengisi atau menyimpan objek dari suatu kelas. Nah, objek juga dapat digunakan untuk menyimpan data dan juga metode. Selanjutnya ada null. Null atau menggunakan tipe data null itu digunakan untuk menyimpan nilai kosong atau tidak memiliki juga nilai. Nah, sedangkan research itu adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan referensi ke sumber daya eksternal seperti file atau terkoneksi dari database. Seperti itu sih kira-kira. Nah, ini adalah contohnya PHP string. Seperti tadi yang telah jelaskan bahwa PHP string itu menggunakan tanda kutip 1 atau kutip 2 untuk mengisi nilainya. Sedangkan integer itu berisi nilai bilangan bulat. Dan begitu juga seterusnya hingga PHP array dan juga PHP object serta research. Nah, selanjutnya kita berada di PHP string. Nah, PHP string di sini adalah untuk mendeklarasikan kata di dalam sebuah variabel yang dideklarasikan menggunakan tanda kutip 1 atau kutip 2. Nah, string juga terdiri dari beberapa function. Nah, functionnya di sini adalah contohnya adalah strlen atau mengembalikan panjang dari sebuah string atau mengetahui banyaknya huruf yang ada di dalam nilai tersebut. Nah, seperti contoh strlen hello world memiliki 12 output atau 12 kata mulai hello world. Nah, dilanjutkan dengan strword count atau menghitung banyaknya suku kata di dalam sebuah nilai. Nah, hello world terdiri atas 2 suku kata hello dan world. Begitupun dilanjutkan dengan strref. Lalu ada juga namanya strpost. Nah, strpost di sini adalah digunakan untuk mencari posisi sebuah teks atau karakter yang berada di dalam mencari sebuah karakter atau teks yang berada di dalam string tersebut. Nah, selanjutnya ada juga strreplace. Strreplace ini digunakan untuk mengganti sebuah teks atau karakter dengan teks atau karakter lain yang ada di dalamnya. Semisal contoh di sini ada kata word dan dolly, lalu hello world. Kata yang ingin digantikan adalah word diganti dengan dolly, maka hello world adalah kata aslinya, sehingga ketika dia di echo atau di print maka hasilnya adalah hello dolly. Seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan PHP number. PHP number di sini adalah menyangkut tentang angka yang digunakan untuk mempresentasekan atau merepresentasikan nilai numerik. Lalu ada juga beberapa PHP yang dapat digunakan. Yang pertama itu tadi PHP integer. Integer itu digunakan untuk mempresentasikan bilangan bulat. Lalu dapat dideklarasikan menggunakan int. Lalu ada juga yang namanya float. Float juga ini adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan pecahan atau desimal. Nah, untuk mendeklarasikannya kita bisa menggunakan keyword itu float ataupun double. Vardan juga, variable. Nah, terus ada juga infinite. Infinite ini juga termasuk dalam dalam PHP number. Nah, selanjutnya adalah PHP nan. Nan di sini adalah not a number. Jadi dia itu adalah spesial dan dipresentasikan oleh tipe data float. Lalu dia itu juga menunjukkan bilangan yang tidak dapat diwakili oleh float itu sendiri. Lalu ada numerical string, casting string, dan float itu integer, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan PHP dalam perhitungan matematika.
Nah, PHP dalam perhitungan matematika ini adalah untuk mengetahui nilai pi yang biasa kita hitung 3,14. Lalu ada juga menentukan nilai maksimal dan juga nilai minimum dari sebuah nilai, lalu mengembalikan nilai absolut atau mengembalikan ke nilai positif. Lalu ada juga SQRT, lalu mengembalikan nilai round-nya berapa, lalu ada juga random numbers-nya yang ditampilkan seperti itu. Lalu lanjut ke nilai konstan. Untuk menentukan nilai konstan tersebut adalah mendefinisikan namanya lalu value-nya dengan case insentifnya. Nah, seperti itu. Nah, berpindah ke PHP operator. PHP operator ini memiliki beberapa bagian juga, yakni ada PHP arithmetic operator seperti perkalian, pertambahan, penjumlahan, dan lain-lainnya. Ada juga operator penugasan, lalu ada juga operator perbandingan, ada juga increment dan decrement-nya untuk menyusun dari bawah ke atas atau bawah ke atas, atas ke bawah, kecil ke besar, dan besar ke kecil. Lalu ada juga logical operatornya, lalu ada juga operator stringnya, ada juga array-nya, ada juga conditionalnya atau conditional assessment operator seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita memasuki dari PHP if else atau else if statement. Nah, PHP ini adalah struktur kendali percabangan pada PHP yang digunakan untuk mengeksekusi perintah tertentu berdasarkan suatu kondisi atau beberapa kondisi yang juga diberikan. Nah, struktur if else ini digunakan untuk perintah jika kondisi yang bernilai true dan akan mengeksekusi perintah lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika if itu adalah akan menjalankan ketika satu statement bernilai benar. Itu hanya menjalankan satu statement, saja berisikan satu kondisi di dalamnya. Nah, if else itu adalah ketika salah satu ini adalah operator ketika salah satu nilai telah terpenuhi, maka nilai lainnya tidak akan dijalankan. Nah, lanjut ke PHP switch. Nah, PHP switch ini adalah PHP yang merupakan percabangan yang digunakan untuk mengeksekusi perintah tertentu berdasarkan nilai atau suatu variabel. Nah, struktur switch juga ini terdiri dari beberapa case. Ya, case dan defaultnya. Case-nya juga itu adalah kode blok yang dieksekusi jika nilai variabel yang diberikan sama dengan nilai case tersebut. Default adalah kode blok yang akan dieksekusi jika variabelnya tidak sama dengan nilai case manapun. Seperti itu. Lalu masuk ke PHP loop. Loop itu adalah PHP perulangan. Nah, PHP perulangan di sini adalah struktur kendali yang digunakan untuk mengulang suatu blok kode beberapa kali hingga kondisinya itu terpenuhi. Seperti itu. Lalu ada juga beberapa perulangan. Semisal contoh adalah loop for. Loop for di sini seperti ini. Loop for itu digunakan untuk perulangan dalam jumlah tertentu. Nah, dalam jumlah tertentu. Selanjutnya ada juga perulangan while. Perulangan while di sini itu adalah akan mengulangi code dalam kondisi yang selalu bernilai true. Ada juga do while. Do while di sini digunakan untuk pengulangan minimal satu kali dan dilanjutkan selama kondisi tersebut selalu benar. Nah, seperti itu mungkin. Ada juga for each juga ada. Nah, masuk ke function. PHP function di sini itu digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Lalu PHP function ini dapat digunakan juga untuk memecahkan seperti program menjadi bagian yang lebih kecil atau mudah dikelola. Nah, serta juga dapat dipanggil berkali-kali tanpa harus mengulangi atau memanggil program
tersebut atau membuat program tersebut, sorry. Nah, selanjutnya adalah PHP Array. PHP Array di sini adalah merupakan tipe data yang cukup dibilang penting di dalam membentuk sebuah program, karena kita juga dapat menyimpan sejumlah nilai dalam satu variabel. Nah, nilai-nilai tersebut pun bisa memiliki tipe data apapun atau berbeda-beda, seperti entah itu string, angka, kata boolean, ataupun bahkan array lainnya. Nah, array itu adalah seperti tadi, mengisi nilai atau membuat nilai dalam sebuah variabel, entah itu string seperti ini ataupun entah nilai yang pada akhirnya kita akan memanggil satu kali. Kita akan memanggil variabel. Nah, contoh, kita membuat variabel car yang bernilai arraynya itu ada Volvo, lalu BMW, lalu Toyota. Nah, jika ingin langsung satu kali aja dipanggil, kita menggunakan kun, lalu kita mengambil atau memanggil nama variabelnya seperti itu. Itu mungkin materi array. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan super global. Nah, super global itu sendiri juga memiliki banyak variannya. Nah, seperti halnya ada namanya variabel server, global, request, post, get, file, cookie, session. Nah, terlebih dahulu apa sih itu super global? Nah, super global itu adalah variabel bawaan yang tersedia pada semua lingkungan dan scope pada PHP. Nah, artinya kita dapat mengakses di mana saja dalam program PHP tanpa harus mengimport atau mendefinisikan variabel tersebut terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya ini kita mulai terlebih dahulu ada namanya variabel server. Nah, server di sini untuk menyimpan informasi tentang server web dan lingkungan eksekusi PHP itu sendiri. Lalu ada lagi macam-macam dari server tersebut. Lalu ada juga PHP get juga ini untuk mengirimkan atau digunakan untuk mengakses data yang dikirimkan melalui URL dengan metode get. Ini cenderung dapat banyak digunakan dalam sistem database untuk PHP web. Nah, ini semua yang dipakai. Ada juga metode post, itulah pokoknya seperti itu. Session juga ada. Session juga itu cenderung untuk menyimpan informasi yang bersifat persisten atau antar request dan respon. Lalu informasi yang disimpan juga adalah dapat diakses kepada seluruh halaman web yang sama. Nah, lanjut. Lalu ada juga cookie. Cookie juga ini adalah untuk mengakses data yang disimpan pada browser. Lalu cookie juga itu cenderung adalah untuk menyimpan data pada saat server atau klien tersebut masuk ke dalam web tersebut, seperti untuk menyimpan preferensi pengguna, data loginnya bagaimana, dan juga sebagainya, agar ketika masuk kembali itu pengguna tidak perlu lagi untuk mengisi hal yang sama. Lalu ada juga file. Nah, yang file ini untuk mengakses informasi terkait file yang diupload melalui formulir HTML, lalu diambil dengan metode post, seperti itu. Mungkin seperti itu kiranya ya. Nah, lanjut kita ke regex. Nah, lanjut bagian yang terakhir berkaitan dengan PHP regular expression. PHP regular expression ini adalah sebuah pola atau pattern yang digunakan untuk mencocokkan dan memanipulasi teks atau string. Regex juga ini adalah berguna untuk memproses atau memvalidasi input pengguna serta memeriksa apakah sebuah string ini sesuai dengan format tertentu untuk mencari kata tertentu dalam sebuah string. Jadi biasanya regex ini digunakan untuk mencegah terjadinya kebobolan data atau hacker yang cepat mengetahui terkait dengan informasi pengguna. Nah, justru itu yang harus kita sembunyikan untuk tidak cepat diketahui oleh hacker. Nah, seperti itu. Entah itu diganti dengan, intinya adalah dia menginisialisasi
atau mengganti inputan yang kita masukkan lalu dibaca oleh sistem, itu akan diganti dengan metode-metode tertentu, atau ada aturan-aturan yang mengatur tentang memanipulasi string tersebut. Seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan yang berkaitan dengan mulai dari PHP comment hingga PHP regular expression yang kita lewati bersama-sama. Mungkin ada kekurangan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.